saya tuh kecewa karena sering diomelin sama Bu M, karena diomelinnya tuh di dekat teman-teman saya. Jadi saya tuh merasa malu dengan teman-teman, jadi saya tuh malas belajar gitu di sekolah ini. Jadi sekarang ini Fajri sedang mempunyai permasalahan. Fajri merasa kecewa karena dimarahin sama Bu M di depan teman-temannya. Itu kenapa kok bisa dimarahin? Karena nilainya tuh kadang bagus, kadang jelek gitu nilainya. Kadang bagus, kadang jelek. Itu yang pas dimarahin itu pas nilainya Jelek. Terus Bu M-nya panggil di depan teman-teman, terus langsung dimarahi gitu. Dan Fajri di situ merasa kecewa Dan malu. Jadi hal tersebut membuat Fajri males belajar, jadinya males ke sekolah, kurang semangat mungkin ya. Gitu. Tapi Fajri tahu kesalahan Fajri itu ketika Bu M memanggil Fajri ini gitu. Apa hanya karena nilainya jelek atau misalkan ada faktor lain gitu? Iya, cuman karena nilainya jelek aja. Jadi Bu M-nya mengharapkan Fajri nilainya bagus. Tapi nyaman Fajri di kelas belajar bersama Bu M? Masih nyaman sih kalau belajarnya ini. Apa yang diajarkan mengerti. Tapi kenapa nilainya bisa yang tidak diharapkan oleh Bu M sehingga membuat Bu M marah? Menurut Fajri, kenapa Bu M itu marah gitu? Ya karena nilai saya itu jelek, terus saya tuh paham karena melihat videonya saja, jadi jawabannya tuh saya lewat. Oh, jadi nilainya jelek karena Fajri itu tidak mengisi gitu, tidak mengisi gitu ya, karena tadi jawabannya dilewat-lewat sehingga ada yang tidak diisi, terus menyebabkan nilainya jelek dan membuat Bu M marah. Mungkin Bu M-nya marah itu karena Fajri tidak mengisi. Tapi dipertanyakan itu, kenapa Fajri tidak mengisi? Karena lupa gitu, di rumah tuh sering kalau jadwal masuk sekolah tuh sering lupa gitu dikerjainnya. Tugas yang harus dikerjakan sehari-hari, Fajri suka lupa, sehingga begitu mengerjakan latihan Fajri tidak tahu harus mengisi apa gitu ya. Berarti yang harus Fajri lakukan bagaimana supaya misalkan untuk meningkatkan nilainya jadi lebih baik? Belajar yang rajin, terus jangan lewat-lewat jawaban lagi, terus membaca halaman yang untuk jawaban-jawaban tertentu, terus segitu dong sih. Yang selama ini Fajri lakukan tidak itu? Kadang sih, kadang gitu. Berarti mungkin harapan Bu M itu Fajri itu bisa belajar mandiri dulu mungkin ya, belajar mandiri dulu, kemudian mungkin Bu M memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Fajri jawab gitu. Mungkin di situ Bu M ingin lihat nih jawaban Fajri itu seperti apa, apakah Fajri memang belajar secara mandiri sudah bisa atau belum, atau memang mungkin harus dibimbing lagi gitu ya. Tapi mungkin caranya mungkin yang Fajri ya gitu. Terus yang Fajri harapkan sebenarnya Bu M itu harusnya bagaimana ke Fajri? Jadi kalau nilai ini tuh dinasihati aja gitu, jangan diomelin kan, jadi saya malu depan teman-teman gitu. Jadi kalau bisa mah oh iya Bu M teh tahu misalkan nilai Fajri segitu, kalau bisa mah dipanggil berdua mungkin ya, berdua seperti ini ngobrol, terus Fajri tidak ingin dipermalukan di depan teman-teman.
Jadi yang menyebabkan Fajri tidak semangat belajar ke sekolah itu karena Fajri merasa malu dipermalukan sama teman-teman. Nah, Fajri kan jadi sudah tahu ya, tadi kemungkinan Bu M itu inginnya Fajri seperti ini belajarnya gitu ya, mungkin supaya belajar mandiri dulu gitu. Nah, tapi kalau bertanya sama Bu M suka dijawab? Suka sih. Suka dijawab. Berarti Bu M itu ingin Fajrinya lebih aktif. Berarti dari situ kira-kira apa yang akan Fajri lakukan nih? Dari kan kejadian tadi nih, Fajri sudah dimarahin, dipermalukan, misalkan Fajri merasa kecewa gitu. Nah, tapi Fajri sekarang sudah tahu, ada hal yang harus saya perbaiki supaya mungkin dari memperbaiki itu Bu M jadi bisa lebih mengerti gitu ya. Nah, berarti Fajri sudah tahu, terus Fajri mau melakukan apa setelah ini? Belajar lagi yang giat supaya jawabannya benar lagi. Terus jangan lewat-lewat lagi lah jawabannya biar gak kelewat. Terus itu doang sih. Apa Fajri akan menemui Bu M mengungkapkan yang tadi Fajri ungkapkan ke Ibu untuk mencari solusinya gitu? Misalkan ke Bu M meminta maaf, terus Fajri berjanji mau memperbaiki kesalahan gitu. Iya sih, gitu. Jadi apa yang akan Fajri lakukan setelah dari sini dari Ibu? Meminta maaf kepada guru, terus janji tidak akan nilainya tidak akan jelek lagi, terus belajar lagi yang giat supaya nilainya. Ya, kalau misalkan hal itu terjadi lagi, berarti Fajri sudah tahu ya Fajri harus apa. Kemudian apa yang Fajri akan lakukan supaya itu tetap dilakukan gitu. Jadi nggak cuma sekarang, jadi tetap membuat Fajri itu semangat belajarnya. Yang harus Fajri pikirkan ke depan itu apa berarti? Kalau bisa mah jangan nilainya tuh jangan jelek lagi supaya nanti nggak diomelin lagi sama Bu M. Berarti untuk tidak mendapatkan nilai jelek, Fajri harus gimana? Belajar yang giat supaya ketemu lah jawabannya. Gitu, latihan terus ya. Belajar terus setiap hari ya. Tapi kalau untuk belajarnya seperti apa, dijelaskan seperti apa itu tidak masalah ya. Cuma mungkin kemarin Fajri kurang konsentrasi aja. Oke ya, mudah-mudahan Fajri terus semangat ya belajarnya. Jangan karena mungkin Bu M itu baik tujuannya gitu ya, supaya Fajrinya tidak berleha-leha gitu, setiap hari rajin belajar. Tetap semangat ya. Ya. Semangat. Terima kasih.